Balik lagi bareng 4 cowok terbaik di Indonesia. Ada Luka di sini. Ada Luka, ada Richard Sombong. Jeremy dan Samuel Cipta dan Ola Elanor. Asik. Ngobrolin tentang sejauh kita ada di Indonesian Idol. Mungkin dipersilakan yaitu Richard Simanjuntak. Richard Simanjuntak. Nanti lah. Samuel deh. Aku masih kenyang banget. Luka deh, Luka. Gue harus ngobrol sama Ini bakal dikasih waktunya lah ya, biar Iya. nggak bisa dipotong Iya. orang. Ya oke. Ini namanya podcast santuy aja. Podcast Santuy. Nok, gimana Nok? Sam, Oh gua. Saya Gua. dulu, Sam. Masih kenyang. role model atau siapapun itu, entah orang tua, entah bukan, kalau orang tua mungkin udah biasa sih. Ya. Mungkin lebih ke yang contoh siapa sih? Contoh musisi yang positif yang bisa dicontoh sama banyak orang sehingga bisa membawa kamu sampai sejauh ini di Indonesian Idol. Gue gini. Mungkin bukan tentang musisi, tapi apa yang ngebawa gue untuk semangat sampai kesini kan? Apapun sih. Apapun sih. Gue tuh tipe orang yang gue ngidolain musisi. Cuman gue bukan tipe orang yang ngambil banyak banget gitu kayak dari pengalamannya musisi gitu. Tapi yang ngebuat gue sampai kesini adalah yang seperti kemarin gue bilang, gue tuh tipe orang yang visioner. Yang ngebawa gue sini adalah imajinasi gue tentang gue di depan. Banyak banget imajinasi gue tentang siapa, gue pengen apa untuk gue di depan. Gue kentut. Yo lanjut. Lalu. Gue pengen apa untuk Anjir bong. Lah. itu lagi serius, momen sakral. Astaga. Yo. Buset, bau 700 kg muntah. Obat. Yo. Ini gue kan tipe orang yang visioner juga, jadi yang ngebuat gue sampai sini adalah pemikiran gue tentang gue tuh pengen apa untuk masa depan gue gitu. Dan gue memang sering kepikir aja kayak gue lagi manggung di luar negeri, gue lagi di atas panggung gitu, dan setiap kali gue mikirin itu dari gue di bawah, gue tuh pengen jadi kayak gini loh. Maksudnya gue harus semangat, gue harus bisa untuk gue sampai ke situ gitu. Kalaupun gue pengen satu quotes yang gue pegang, gue pengen mimpi setinggi angkasa lah intinya. Jadi kalaupun gue jatuh di antara bintang. Jadi setinggi-tingginya gue bermimpi gitu. Jadi kalaupun gue gak bisa sampai mimpi itu, setidaknya gue bisa ngeliat gitu, gue tuh di jalan sejauh apa gitu. Dan kalaupun gue gak bisa sampai titik yang gue mau, at least gue udah ngeliat gitu bahwa gue tuh udah berjuang sampai sejauh ini loh. Maksudnya gue nggak bakal terus ngeliat orang yang lebih gue ngeliat orang-orang yang jauh lebih sukses dari gue banyak. Cuman gak menutup kemungkinan juga untuk gue ngeliat orang-orang yang gue sering dibuka mata gitu. Maksudnya lu tuh dikasih kesempatan yang sangat besar dari Tuhan untuk sampai ke sini gitu. Jadi bukan tentang lu ngeliat siapa yang lebih sukses, orang-orang yang lebih sukses, cuman lu ngeliat bagaimana perjuangan lu lah. Ini perjuangan lu tuh nyata tuh gue udah sejauh ini gue udah seberusaha ini gitu dibanding orang-orang lain gitu. Jadi gue kadang gak berhenti untuk gue bersyukur gitu loh. Kayak aduh, terima kasih banget Tuhan, engkau telah kasih gue kekuatan setidaknya untuk gue tuh sampai sini gitu loh. Karena gue bisa bayangin aja kalau misalnya gue gitu loh males gitu loh, gue gak mau ikut audisi, gue pengennya ya udahlah gue di zona nyaman gue aja, gue belajar di sekolah, gue ulangan kayak biasa. Gue gak mungkin dibukakan kemungkinan yang sangat besar ini loh, karena kalaupun gue tarik ulang lagi, gue mundurin waktu lagi gitu loh, kesempatan kayak gini gak bakal keulang 2 kali, yang gue sering bilang ke lu. Maksudnya kesempatan kayak gini tuh bisa 1 dari 1000 kemungkinan lah, intinya 1 dari 1000 kemungkinan untuk gue sampai sini gitu. Jadi gak bakal gue sia-siain lagi gitu. Dan kalau misalnya gue ngeliat mimpi gue kayak gitu, gue sekarang seneng sebenarnya gue di sini tuh kayak walaupun nanti gue nggak bisa, walaupun nanti misalnya pun gue nggak bisa gitu loh untuk gue kayak nyanyi segede-gede konser gitu, tapi gue seneng karena gue ada di sini gitu loh. Maksudnya gue seneng karena wah ternyata gue tuh udah di langkah sejauh ini gitu loh.
dilangkah sejauh ini walaupun gue jauh dari mimpi gue, tapi gue setidaknya gue udah melangkah sejauh ini gitu. Yang mungkin orang-orang lain tuh bermimpi untuk gue tuh untuk di titik ini loh, titik yang jauh bagi mereka, tapi titik yang ini gitu loh, gue di sini gitu. Jadi yang penting sih gimana ya, ini yang menjadi role model gue adalah diri gue yang pengen gue mau. Kalau dari gue, gue. Kalau Nuka gimana? Lagi makan burger? Emang penuh positif. Harus positif vibes. Samuel gila Gini, banget semangatnya ya. Gini. Itu yang gak gue dapet selama berbulan-bulan di sini. Yang sering gue dapetin adalah orang-orang tuh sering bilang toxic people. Menurut gue toxic people bukan dia yang sering ngomong kata kasar atau dia yang kelakuannya nakal, cuman dia yang gak ngerti, gak kenal sama diri dia sendiri. Makan bang. Karena banyak orang yang ngomongnya kata kasar atau kayak gimana, cuman dia kenal diri dia sendiri dan dia bisa ngerti kalaupun dia ngomong kata kasar, dia at least dia kenal diri dia sendiri gitu. Kayak ya gue kalau ngomong kata kasar juga gue tetap kayak gini. Dan banyak orang yang mereka sekadar ikutan, cuman mereka nggak tahu diri mereka gitu. Jadi mereka toksik sendiri dan mereka malah jadi kayak kebawa arus. Banyak juga orang yang pendiriannya kuat walaupun mereka ngomong kata kasar atau apa, cuman mereka pendiriannya kuat untuk mereka tuh gak bakal kebawa arus atau kayak gimana. Jadi menurut gue toxic people adalah mereka yang gak kenal diri mereka sendiri ya. Jadi kenali diri kalian sendiri, kalian tuh orangnya, kalian tuh mau apa gitu loh. Karena ngapain, maksudnya kebanyakan kita tuh ngapain lu coba bahagiain orang lain dulu, tapi kalian sendiri gak bisa bahagiain diri kalian sendiri gitu. Jadi coba bahagiain diri kalian sendiri dulu. Susah guys ngebahagiain diri kalian sendiri gitu. Makanya Makan bang. jangan asal ngomong toxic people. 2019 sekarang. Maunya yang mana Mau ini? gimana nih, mau gimana? List gua atau lu? Udah. Kalau model gua tadi lu bilang mungkin orang tua kasih kan, tapi memang jujur kalau model gua sih bokap nyokap gua sih. Kenapa kayak salah satu orang yang bisa jadi inspirasi gua, kenapa gua bisa sampai ada sekarang main musik yang mereka. Iya betul. Karena bokap nyokap tuh ngajar piano dan gue inget banget satu cerita dari nyokap gue. Jadi dulu di zamannya bokap nyokap gue baru merantau ke Jakarta lah. Jadi dia orang Medan kan, Batak kan dua-duanya murni. Oh, dua-duanya Medan? Dua-duanya Batak. Ngerantau ke Jakarta untuk menikah. Setelah menikah langsung merantau. Singkat cerita, yaitu kayak nyokap gue ceritain di mana dia ngeles masih gratis, jadi nggak dibayar lah. Jadi dia datang ke rumah mau ngeles gak, anaknya mau ngeles gak gitu. Dia lakuin itu, terus dia bilang dia pernah dapat satu kejadian yang kayak menurut dia menyakitkan. Memang sih karena bukan ya karena keadaan sih. Kayak dia lagi jalan terus hujan kan, jalan gitu mau naik angkot apa, terus tiba-tiba kayak kesembur. Lu pernah nggak sih kayak ya ada mobil lewat terus genangan air. Itu pedih banget sih, gue juga dengerin cerita, mau nangis juga waktu nyokap gue cerita itu. Dan gue sendiri pernah ngalamin kayak gitu waktu gue di Jogja. Gue naik motor terus sama persis kena genangan air dari mobil kan. Terus nyokap gue kayak nangis dan dia kayak cuman bilang gini dalam hatinya, suatu saat akan tiba masa gue gak akan gini terus. Dia bilang kayak gitu. Oh wow. Dia bilang kayak gitu. Itu yang gue sering tanam dalam diri. Ini cuma sementara gitu kan. Ini cuma sementara. Tapi memang ya semua orang harus berproses melewati ini semua. Dan bahkan gue agak buka di sini dikit. Nyokap gue sempet kayak udah mau putus asa gitu lah. Putus asa. Dan dia terus bekerja, terus berusaha, dan sedikit demi sedikit kekumpul. Akhirnya rumah gue yang tadinya gak ada pagar, itu kayak waktu dia bangun pagar kayak cat, puji Tuhan gitu udah pakai pagar. Jadi kayak
bersyukur gitu loh, dia bersyukur sama keadaan dia punya gitu. Dia ngajarin gue untuk bersyukur. Kadang susah sih untuk bersyukur ya nggak sih, kayak susah banget apalagi di saat-saat kita titik terendah gitu. Iya, itu masa-masa berjuang itu susah itu banget. Susah banget. Gue masih inget lah kata-kata dia kayak, puji Tuhan ya kita udah punya pagar. Maksudnya kayak apa sih pagar gitu loh, tapi itu berarti banget buat gue gitu loh. Yang buat motivasi gue jadi kayak gue harus bisa gitu loh. Dan waktu bertahap dari yang punya pagar terus punya motor lagi 2. Terus pertama kalinya nyokap gue punya mobil, nyokap gue bisa beli mobil tuh kayak gila. Gue juga bener-bener ngeliat sih role model gue ya bener-bener nyokap gue. Makanya sampai sekarang ya gue bisa ada di sini ya berkat Tuhan dan karena bokap nyokap gue, karena mereka tuh bener-bener inspirasi banget sih. Karena lu kalau cuma diem doang dan nggak ngelakuin apa-apa, ya udah lu akan seperti itu. Misalkan nih, lu hidup kebetulan mungkin di keluarga yang mungkin belum mampu atau kurang. Dan lu hanya menyesali itu dan nggak melakukan apa-apa. Jadi untuk apa lu hidup? Karena jadi lu jangan menyalahkan orang-orang yang mungkin udah punya. Mereka punya proses masing-masing. Bisa jadi dulunya mereka juga seperti itu. Kan ada quotes kayak gini, apa? Kalau misalnya lu lahir di keluarga miskin, itu bukan salah lu. Cuman kalau lu meninggal miskin itu salah lu. Ya, betul banget. Makanya yang jadi motivasi gue, yang jadi role model gue, kenapa gue bisa bilang mereka tuh role model gue, karena mereka ngajarin gue bersyukur. Kata-kata bersyukur gampang diucapin, gampang banget diucapin. Bersyukur lah udah, bersyukur aja. Tapi itu sangat susah banget diucapin. Apalagi di saat yang titik terendah dalam titik terendah maksudnya lagi masa berproses panjang itu susah banget untuk bersyukur dan terima kasih Tuhan, itu susah. Yang pun di sekolah kita juga kayak lupa misalnya kayak bersyukur, misalnya ada yang kita ingin suatu barang lah, terus kita kayak berusaha banget buat dapetin sampai minta-minta gitu ke orang tua, maksudnya kayak kayak gitu, terus tiba-tiba guru ngingetin kayak apa ya, kita lupa hal yang paling sepele aja, mata kita bisa kedip aja itu harus disyukuri gitu. Kita dikasih nafas itu harusnya bersyukur. Betul. Maksudnya kayak kesehatan tuh jauh lebih mahal dari apapun. Betul. Hal sepele itu aja pun kadang kita lupa untuk disyukuri gitu loh. Betul. Dikasih alat organ lengkap, alat tubuh lengkap, maksudnya dengan hal kayak berarti kan lu bisa ngelakuin apa-apa. Lu bisa ngelakuin apa aja untuk lu kerja pun mati-matian pun lu bisa gitu loh sebenarnya. Kayak nyokap gue pernah bilang ke gue gini, lu jangan pernah bangga kalau ini masih duit mama, lu tuh jangan numpang di rumah gue. Jadi lu harus kerja pakai tangan lu sendiri, lu dikasih tangan lengkap, lu dikasih alat tubuh lengkap. Dan mereka yang hebat ialah bukan mereka yang kaya, cuman mereka yang berjuang sekeras-kerasnya gitu loh untuk mereka bisa menggandakan uang mereka gitu loh. Jadi hidup, jangan, menurut nyokap gue bilang jangan hidup kaya, cuman lu harus berusaha hidup gimana hidup lu tuh jadi arti gitu loh intinya. Lu juga bisa jadi dampak buat banyak orang. Percuma lu kaya, cuman lu kayak nggak bisa jadi dampak buat banyak orang. Gue lebih baik gue gak jadi orang berada tapi hidup gue tuh bisa berdampak buat orang dan nama gue bisa diinget sama orang. Dan mereka ngajarin gini loh, kayak pernah ada orang bilang, lu ngapain sih mimpi gede-gede, paling juga ntar jatuh sakit. Menurut gua itu banyak mimpi itu gratis, men. Jadi gratis, men. Untuk apa lu berpikir gini? Kalau lu berpikir cuma realita, ya mimpi lu apapun nggak akan terwujud. Realita lu tuh sebenarnya otak kita tuh cuman segini, cuman apa yang Tuhan buat kita tuh sebenarnya gede banget. Dan kalau misalnya kalian berpikir segini doang, sebenarnya ada jutaan kemungkinan lima kalian tuh bisa gue ngerasa kamu bisa apa gitu. Misalnya kayak kita deh, kalau ngomong realistis aja gitu, gak mungkin kepikiran kalau kita bakal di sini kan. Kalau gue sama Bang Rizal dan yang lain juga tipe orang yang bermimpi sangat besar banget. Pemimpi, kita yang mulai dari itu orang kita.
gue pernah ngobrol sama Bang Richard dulu waktu masih showcase kayak, Bang percaya pas kita bakal masuk spekta, kita bakal masuk spekta gitu, dan kejadian aja gitu loh maksudnya kayak omongan kita tuh doa gitu. Dan gue selalu yakin atas omongan gue. Wah, kayak Bang Richard bilang waktu seasonnya Mario Juara kayak tahun depan gue masih bakal itu, dan benar gitu. Semua berawal dari mimpi. Mimpi. Dan mimpi itu gratis, jadi jangan pernah jangan pernah batasin mimpi lu. Bermimpi setinggi-tingginya gitu. Karena gue yakin juga Tuhan pengen kita berpikir luas. Gak segini. Tuhan memang kasih otak kita segini, tapi isinya itu bisa dipergunakan loh ya. Albert Einstein aja cuma pakai otaknya berapa persen, tapi lihat hasilnya. Jadi apalagi kita, harusnya kita bisa pakai lebih lagi. Contohnya bermimpi. Ya, bermimpi lah setinggi-tingginya. Kalau misalnya banyak orang bilang, mimpi lo kayak gitu mah. Cuman jangan lupa bangun. Ya mimpi, tapi jangan lupa bangun. Jangan mimpi terus tapi kalian nggak kerja. Sama aja, itu ibarat makan nasi padang di restoran, di tempat sushi. Nggak bagus, nggak nyambung gitu. Richard sih maju. Jangan makan padang di role model gue, orang tua gue. Kalau mereka ngajarin gue bersyukur. Nuka. Penasaran banget sama Nuka sih. Modelnya dalam bidang dan satu lagi. Jajak peran. Dalam bidang apa pun tadi ya? Bebas. Apapun. Oke. Siapapun kakak boleh. Sebenarnya sih semua orang kalau mau tahu pasti hampir sama ya, maksudnya kayak keluarga dulu yang utama gitu. Dan kalau keluarga alasannya yang tadi maksudnya kayak emang kita dari kecil istilahnya udah kenal dulu, dan kita pasti sebagai seorang anak pasti meniru sosok dari orang tua dan figur pasti pertama ini figur utama, dan jadi kayak orang tua juga istilahnya tahu mana yang lebih baik untuk kita waktu itu, dan kita semakin dewasa pasti punya pandangan tersendiri, maksudnya kita jalannya mau kemana gitu. Dan kalau aku sendiri pasti tahu dia kenapa. Lu kenapa di belakang gua sih? Gua taruh sini aja. Maju aja. Banget, udah lah. Gak kelihatan lu nanti. Terus. Ya gua tahu sih followers lu banyak. Ngomongnya apa? Enggak bercanda. Tahu nih gua. Bercanda. Terus. Dia sama mana? Semoga. Model siapa? Model siapa ya? Saya kayak ini mungkin jawabannya agak sedikit mencela-mencela apa ya? Gue baru dengar tuh kayaknya. Masa? Mencela-mencela itu kayak nggak ke poin nih. Ya. Mungkin ada poinnya, cuman nggak kayak to the point gitu. Nggak langsung to the point. Nggak langsung to the point. Di kadang aku suka lihat video-video yang bisa istilah bisa menggugah Semangat lagi gitu ya. Iya, nggak bilang kocak juga. Video Jakarta Keras. Video ataupun mungkin kayak lebih kayak itu sih yang kayak mungkin istilahnya kayak motivasi gitu loh. Saya kayak mungkin bisa lewat dari lagu. Biasanya sih kalau lagu sih aku dengerin lagu, ada nama penyanyi namanya Sleeping Atlas gitu. Dan dia kalau misalnya teman-teman kalian mau cari aja Sleeping Atlas, coba deh resapi liriknya, coba untuk artikan liriknya. Kalau misalnya kalian bisa, berarti kalian adalah orang yang luar biasa gitu. Maksudnya aku kayak baca aja, aku nggak bisa langsung yang ini apa gitu. Tapi sebenarnya itu pesannya dalam banget gitu loh. Dan aku kayak pengen anggap orang-orang yang seperti itulah yang harus kita jadikan sosok yang emang pas gitu, bukan orang-orang yang fake, bukan orang-orang yang kayak ingin kelihatan aku pengen berbuat seperti ini agar aku bisa menjadi saya tahu maksudnya.
Panik. Astaga. Oke. Fake. Maksudnya we hate that fake people. Ya. Saya ya kalau emang karakternya kayak gitu ya udah gitu aja. Ya udah, Gua- benar. Dan apa ya kayak emang orang-orang yang pantas dijadikan role model tuh pasti orang-orang yang tulus, yang jujur. Maksudnya kayak dia emang seperti itu, dia emang cara yang seperti itu ya pasti kalau ada yang suka pasti gitu. Tapi kalau misalnya emang orang yang dia niatnya ada salah, maksudnya kayak aku ingin berbuat seperti ini biar aku jadi role model itu apa ya sangat bodoh sekali untuk dilakukan. Dan saya kayak ya maksudnya orang pasti kalian tahu orang apa ya orang-orang seperti apa yang cocok dijadikan role model, pastinya orang-orang yang bisa membuat kalian semangat lagi, membuat kalian ingat lagi dengan tujuan awal kalian. Dan pastinya itu hal yang positif gitu, nggak mungkin ada role model yang memberikan sesuatu yang negatif. Gue seneng banget sama orang yang kayak yang tadi gue sering bilang, kayak gue jarang ketemu orang yang bener-bener kenal banget sama diri mereka sendiri. Jadi gue memang paling seneng banget gue nggak ngeliat, karena menurut gue baik, kata baik tuh relatif. Aduh, gue pengen bersihin lagi. Ya bersihin aja kan. Menurut gue kata baik tuh relatif. Yang tadi gue bilang juga, orang baik belum tentu dia tuh yang gini loh. Oh, gimana ya? Lu Kak. Ngapain sih no? Gue tuh paling seneng ketika orang yang walaupun mereka kelakuannya buruk, atau misalnya let's say mereka tipe orang yang minum, atau mereka ngomong kata-kata kasar yang tadi gue bilang, cuman gue seneng banget ketika mereka kenal aja diri mereka sendiri dan mereka ngelakuin hal itu dengan mereka kenal diri mereka sendiri. Jadi gue seneng banget ketika gue ketemu orang nih yang, karena gue pernah dapet quotes kayak gini. Dulu di buku NKTCHI ada kayak gini. Saya kira, aduh gimana ininya quotesnya. Dulu gue kira dunia tuh cuman hitam dan putih. Quotes kayak ini. Dulu gue kira dunia tuh hanya hitam dan putih. Sampai gue ketemu orang yang hitam dengan alasan dan putih dengan alasan. Jangan salahkan mereka. Tapi, aduh gue lupa, jangan hakimi mereka. Gue lupa. Ini tuh quotes tuh bagus banget. Setelah pariwara berikut ini, saya akan menunjukkan apa yang KCPHI. Jangan memaki yang mulai berapi, menjaga anak-anak bermain bersama. Bunga-bunga indah terbang ke awan, membawa hati kita jadi gembira. Rumput lalu inilah asalnya, membela kebenaran dan keadilan. Dan karena Sam suka banget sama NKTCHI, inilah pengarang bukunya NKTCHI. Nih. Dia kan ceritanya ibunya ngomong ke anaknya kan. Dulu ibu kira hidup hanya hitam dan putih, halal dan haram, benar dan salah. Sampai bertemu mereka yang hitam dengan alasan, menjadi salah karena alasan, mencoba haram diikuti alasan. Jangan kamu tiru dosanya, tapi jangan hakimi mereka, itu bukan tugasmu. Jadi pas gue denger itu tuh, gue langsung kayak wow gitu. Kata baik itu memang relatif gitu. Jadi menurut gue, ketika gue ngelihat orang-orang yang mereka tuh punya alasan untuk mereka ngelakuin itu tuh, gue salut banget sama mereka. Gue di agama gue diajarkan, nih gue ngomong agama aja, maksudnya untuk kata sorry itu saya LGBT gitu, kata LGBT untuk agama gue, mungkin untuk agama kurang gitu. Cuman untuk gue sendiri, gue terima. Itu lebih open minded aja. Gue open minded karena gue terima. Gue nggak bisa, karena gue nggak menghakimi mereka, karena gue juga punya teman yang kayak gitu juga, dan gue juga tipe orang yang gak bisa gue salahin gitu loh, karena gue paling seneng ketika gue punya teman yang kayak gitu dan mereka punya alasan untuk mereka melakukan itu. Jadi gue seneng banget ketika mereka bisa menjelaskan dan mereka kenal diri mereka sendiri. Gue seneng banget ketika orang kayak gitu, daripada orang yang mereka melakukan pura-pura baik cuman apa, tapi mereka kalau gue tanya, lu kenapa ngelakuin hal kayak gini, mereka
nggak bisa ngejawab gitu loh, dan mereka nggak kenal sama diri mereka sendiri dan mereka nggak yakin dengan jawaban mereka sendiri ketika mereka menjawab gitu. Jadi gue paling senang ketika gue ketemu orang yang ketika gue tanya mereka bilangnya kayak, ya gue yakin kok dengan jawaban gue kayak gini, dan gue yakin kok kayak gini-gini, gue bakal seneng banget sama orang kayak gitu. Bicara soal role model, jadi kadang orang gini loh, orang tuh ketika suka sama orang, maksud gue, misalnya lu punya influence, lu punya role model, misalnya katakanlah David Beckham atau siapapun, itu mereka bisa sesuka itulah. Tapi ketika dia melakukan kesalahan langsung menghakimi, itu yang salah. Iya, Itu yang salah. Iya nggak sih? Iya. Benar. Karena gimana pun juga yang kalian suka itu adalah manusia. Ya contoh lah mungkin Sobat Nuka, Seminity, oleh Dik dari Seminity dimanapun kalian berada, mungkin kalian suka sama kita, tapi cobalah untuk ambil positifnya gitu. Mau gue bicara role model kan, ketika mungkin kita melakukan kesalahan, gue sih nggak minta untuk kalian bertahan, itu pilihan kalian. Cuman cobalah untuk berpikir jernih dalam arti, iya kalian punya role model dan kita juga manusia yang Kita juga manusia yang kesalahan. sama-sama makan nasi, sama-sama warteg, sama-sama Jangan menghakimi sih poinnya. Dan yang kalian role model, kalian punya role model juga. Iya. Jadi kita sama seperti kalian, yang bedanya adalah kita mungkin sering nongol di TV aja. Sering nongol di Kebetulan media aja. cuma kita dikasih kesempatan. Sama kita sama. Kita tuh manusia. Dan menurut gue, kebanyakan fans itu mencintai sifat Nuka bukan Nuka. Karena ketika mereka mencintai sifat Nuka nih, sifat Nuka yang ada di TV atau misalnya apa, ketika mereka melenceng dikit lah, ketika Nukanya melenceng dikit udah mereka langsung marah-marah. Iya. Karena kadang mereka nggak mencintai orangnya, cuman mereka mencintai apa yang orang itu lakukan. Gitu. Jadi ketika kalian ngefans sama orang, cobalah mencintai orang itu, mencintai kesalahannya, mencintai kekurangannya, mencintai kekurangan mereka juga. Karena menurut gue susah banget untuk mencintai kekurangan itu loh, dan itu kadang sering dilupain sama orang-orang. Ketika mereka cuma mencintai kebaikan doang, mencintai apa yang ada di depan kamera. Cuman ketika kalian ngefans, cobalah untuk kalian mencintai orangnya gitu loh. Itu baru namanya fans sejati. Gue seneng banget orang yang ketika gue lagi down atau gue lagi apa, mereka bisa bilang. Tapi gue respect banget sama Sobat Nuka. Terima kasih pizza. Pizza, burger, minumannya, apapun itu. Tadi gue juga ngomong di video gue. Ya, jadi ada contoh baru yang contoh simpel ya. Cristiano Ronaldo. Pertandingan Champions League baru-baru ini dia Juventus lawan Lyon dari Prancis. Kalah 1-0. Terus ada saat dimana fans masuk ke dalam lapangan buat minta foto sama Ronaldo dengan posisi Juventus ketinggalan 1-0 dan tuh kalah. Terus Ronaldo ya dia manusia gitu, terus dia maksudnya kayak nolak dong, tapi dia agak ya makanya kesel tapi nggak marah-marah banget gitu. Jadi akhirnya yang fansnya itu diamankan, dan waktu itu viral tuh, maksudnya di sosial media sempat itu dan jadi bahan perbincangan. Ada yang pro, ada juga yang kontra tuh kayak Ronaldo sombong. Terus Ronaldo harusnya nggak kayak gitu dong. Maksudnya kan itu fansnya juga baik pengen minta foto, tapi ya maksudnya bintang sebesar Ronaldo pun yang kayak udah luar biasa banget di bidangnya, walaupun bisa dibilang juga pemain sepak bola terbaik di dunia gitu loh. Setik jutaan manusia dan pasti ada haters gitu loh. Maksudnya kayak gila, kurang baik apa dia? Legenda siapapun, Michael Jackson pasti